mempedulikan cacian, makian, itu bahkan menjadi motivasi dan menjadi senjata saya untuk terus melangkah maju, untuk memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk dunia pendidikan Indonesia bahkan dunia. Setinggi-tingginya pendidikan, tempat terbaik untuk kembali adalah pendidikan masyarakat. Stigma di masyarakat itu banyak sekali hal-hal yang negatif terkait dengan orang-orang yang ingin kuliah, apalagi seperti saya nih yang kondisinya yang memang kami sedang berada di ekonomi ke bawah. Jadi seketika itu ya memikirkan gitu, apa sih yang ingin kita perbuat untuk masyarakat terutama di bidang pendidikan sesuai dengan passionnya saya, yakni di bidang keguruan seperti itu. Faktor keluhan dari orang tua, kemudian fenomena yang terjadi di sekitar tempat tinggal seperti anak-anak yang malas, bahkan kehilangan motivasi untuk belajar, bahkan ada anak-anak yang hampir putus sekolah dan tidak mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya banyak keluhan, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, juga banyak mendengarkan curhatan dari ibu-ibu terkait dengan minat baca anak-anaknya yang kurang, kemudian tidak ada waktu yang tepat untuk belajar, kemudian ketika pulang sekolah anak-anak nyimpan tas, kemudian masih pakai seragam gitu, langsung main, pulang ke rumah nanti maghrib. Ibu saya itu seorang guru ngaji, jadi di rumah kami sering sekali adanya anak-anak yang aktivitasnya adalah mengaji. Kurang lebih ada 8-15 orang anak yang memang rutin setiap hari mengaji kepada ibu saya. Nah, melihat tingkah mereka yang setelah mengaji langsung bermain dengan teman-temannya di sekitaran kawasan tempat mengaji, atau bahkan ada yang mengaji sambil bermain. Ketika rumah kami sudah mulai dihampiri oleh anak-anak, kemudian anak-anak sudah senang dengan aktivitas mengajinya, maka muncul itu pikiran bahwa oh kayaknya tidak hanya kegiatan mengaji nih yang bisa kita lakukan di sini. Sementara ada anak-anak yang memang rame nih jumlahnya. Jadi terpikirkan juga bahwa harus ada nih kegiatan selain mengaji. Muncullah ide untuk mendirikan sebuah taman baca atau menghadirkan sebuah pojok baca di kegiatan pengajian atau ngajinya adik-adik seperti itu. Di tahun 2018 itu, ketika Rumah Pintar Punggul Cerdas sudah berdiri, jadi ramai sekali anak-anak yang senang dengan kegiatan yang ada di sana. Karena kita mengusung tema belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Nah, di saat itu kurang lebih ada 40-50-an anak dengan kondisi belajarnya itu ruangan tengah kami, ruangan tamu kami seperti itu. Yang memang tidak luas. Jadi anak-anak harus berdempet-dempetan seperti itu. Dan di situ tidak
hanya 1 kelas, tapi 6 kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan memang di tahun 2018 itu fokusnya rame sekali itu di anak-anak SD. Di tahun 2018 di awal pergerakan kami menggunakan ruang tamu yang cukup terbatas. Kemudian kami belum ada fasilitas papan tulis, kami hanya menggunakan kertas dengan keterangan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Setelah itu, kertas tersebut kami tempel nih di setiap dinding seperti itu. Dinding yang pertama kelas 1 dan kelas 2, dinding kedua kelas 3 dan kelas 4, dinding ketiga kelas 5 dan kelas 6. Metode belajar kami menggunakan kertas yang ditempel. Kemudian anak-anak memperhatikan kertas tersebut dan langsung menyelesaikan instruksi yang telah kami berikan. Samakan dulu penyebutnya. Masa untuk orang kamu bisa, tapi untuk diri kamu dan untuk pengembangan apa yang kamu inginkan itu tidak bisa kayak gitu kan. Jadi bapak saya tuh menantang untuk mencari lokasi atau memperluas tempat belajar kami. Kalau adik-adik ada yang ribut, ada yang berkelahi segala macam, itu dari jam 7 sampai jam 4. Biasa tuh anak-anak kalau kita balik Ketika saung ini berdiri, banyak sekali aktivitas masyarakat yang dilakukan di sini. Di antaranya kegiatan pembelajaran, hafalan Quran, kemudian perpustakaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Dan alhamdulillah impian kami ketika punya saung ingin semuanya itu tercover di saung memang terwujud. Awal pergerakan kami sempat dicibir, sempat diragukan bahasanya seperti itu oleh masyarakat sekitar. Sampai bilangnya paling suka-suka sebentar aja kayak gitu. Nggak lama bah dia tuh buat kayak gitu. Paling setahun, paling dia suka-suka aja. Ada sesuatu nih di balik pergerakan dia. Pokoknya dicurigai lah kayak gitu. Ketika ingin mendirikan atau ketika ingin mengajak masyarakat sekitar untuk sama-sama bergabung di sini. Keberadaan SD Negeri 22 Sungai Kakap yang memang paling dekat dengan TBM Rumah Pintar Punggu Cerdas. Nah, SD ini juga merupakan satu di antara SD yang negeri yang ada di paling ujung desa Pungut Kecil. Sebelum adanya Rumah Pintar Punggu Cerdas ini, SD ini kurang terpandang seperti itu, baik dari segi SDM-nya, kemudian dari segi gurunya, lalu dari segi sarana dan prasarana, dan terlebih lagi dari segi prestasinya. Datang menemui saya, menyampaikan maksudnya yaitu untuk membantu pihak sekolah dalam rangka mengatasi anak-anak yang pada saat jam luar sekolah itu bermain kurang terarah. Kegiatan untuk anak-anak usia SD yang ada di sini maupun SMP yaitu bergabung di Rumah Pintar Punggu Cerdas. Tujuan mereka itu supaya anak-anak bisa bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Rasa percaya dirinya tumbuh, kemudian mereka berani tampil. Tahun 2023 ini, siswa-siswi yang ada di SD tersebut
memang gurunya membuat jadwal rutin untuk berkunjung ke tempat kami untuk membaca buku-buku yang telah kami sediakan. Dengan teknik kelas 1 atau kelas 2 berkumpul, kemudian nanti akan dihandle sama wali kelasnya atau guru kelasnya. Kemudian mereka berderetan, berbarisan rapi menuju ke rumah pintar. Lalu mereka diedukasi dengan cara menggunakan buku dan cara perawatan buku. Bahkan setelah itu kami berikan kesempatan untuk membaca buku yang paling mereka senangi. Setelah kegiatan membaca selesai, kami memberikan anak-anak kesempatan untuk menceritakan kembali terkait dengan apa yang telah dibacanya. Tidak hanya SDN Negeri 22, alhamdulillah di tahun 2023 ini kami mempunyai 21 sekolah mitra, mulai dari PAUD hingga SMA dan 7 kampus yang ada di Kota Pontianak serta Kuburaya. Anak-anak yang dulunya saya ajarkan mereka membaca, menulis, menghitung, alhamdulillah sekarang mereka yang menjadi penggerak di sini, mereka yang menjadi relawan. Saya terus terang, saya sampaikan kepada relawan, ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan banyak berharap dari relawan yang ada di luar, tapi kita nih sebagai orang yang ada di sekitar, kita yang melihat, kita yang merasakan, dan kita yang harus terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, alhamdulillah dari 2 relawan itu sampai sekarang ada kurang lebih 25 relawan yang terlibat. Awalnya saya itu cuma sebagai siswa aja. Nah, saya berpikir selesai saya SMP bakal saya udah berhenti di sini belajar kan. Awalnya tuh saya tuh bingung Pak, mau ngajar tuh gimana gitu kan. Pengalaman saya kurang, terus semangat Kak Umilia ini untuk membangun desanya tidak untuk buta aksara ataupun buta huruf. Jadi tuh mengajak teman-teman, enggak apa-apa kita coba aja dulu kan. Setidaknya kita sudah mencoba gitu kan. Nah, dari kata-kata harus mencoba dan mencoba itu membuat kami para relawan itu semangat untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang kami arahkan oleh beliau. Buku yang berbeda kalikan 0. Ingat kan berapa bilangan? Makasih Kak Upit. Kampung Literasi Punggur, Rumah Pintar, Punggur Cerdas, Jayakan Pendidikan Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke tulisannya masing-masing, kita membaca sama-sama dulu ya. Ini. Manila, coba Manila. Kami. Ulang dari awal. Hari ini kami. Kami selaku anak muda yang ada di Desa Punggur pastinya sangat sedih gitu melihat fenomena ketika ada masyarakat, terutama ibu-ibu yang memang mohon maaf dalam kategori buta aksara atau belum mengenal huruf sama sekali. Bayangkan ketika ada obat yang mereka beli dari sebuah toko, ketika mereka tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menelusuri maksud dari obat itu apa, kemudian tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya ketika mereka langsung konsumsi saja. Banyak sekali penolakan dari ibu-ibu dengan alasan, Lia, mataku nih udah rabun, nggak jelas dah, harus pakai kacamata. Atau tangan aku nih udah keras, kebiasaan di sawah. Lalu banyak sekali penolakan seperti itu. Terlebih dari penolakan karena ketidakmauan atau mungkin ada alasan lain. Tapi kami memberikan gambaran kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bayangkan, kalau tiba-tiba suami ibu-ibu ngasih surat, ibu-ibu tanda tangan, tiba-tiba suratnya adalah surat penjualan tanah rumah kayak gitu. Ibu-ibu
Ibu mau tanah rumahnya dijual? Nggak mau kan? Ibu, bahaya nggak sih kalau misalnya kita nih nggak bisa baca? Bahaya ya Lia ya, kayak gitu kan. Nah, memang kita edukasi dengan apa yang mereka alami ketika di kehidupan sehari-hari. Kakinya dua. Dapatlah nulis sedikit kita, nah, kenal Dauruk sama dia tuh semenjak Lia ngajar. Nah, kita kumpul-kumpul gitu di pengajian. Kalau dulu kan masih tinggal di Sendurian tuh kita nggak tahu apa-apa. Barulah di sini alhamdulillah ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu. Perpustakaan digital ini dirasakan penting karena kami memiliki 21 sekolah mitra yang memang jaraknya sangat jauh. Jadi ketika mereka ingin pergi ke rumah pintar, mereka harus membawa anak-anak yang rame, kemudian mungkin mereka terkendala dengan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, hadirlah perpustakaan digital untuk mengcover buku-buku yang ada di sini, kemudian didigitalkan, kemudian bisa diakses oleh 21 sekolah tersebut. Kemudian ada grafik sekolah mana yang paling rajin membaca, buku apa yang senang dibacai oleh anak-anak atau guru-gurunya, kemudian berapa skala intensitas, berapa lama durasi dari kegiatan membaca tersebut. Nah, perpustakaan digital ini tidak hanya sekedar menyediakan buku, tapi juga mengedukasi sekolah untuk terus berkompetisi gitu, untuk menjadi sekolah yang memang menunjukkan adanya kegiatan atau gemar membaca. Berapa kali rata-rata setiap tahun ya, nih, tahun untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan dengan cara ketika hari bimbel di hari Jumat mereka membawa 5 botol yang memang sudah dipisah, boleh botol plastik atau boleh kaleng, yang itu memang menjadi edukasi untuk anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan. Bayangkan 5 botol setiap hari Jumat, ada berapa botol atau berapa sampah yang mereka bawa ke rumah pintar dan kami olah, kemudian kami jadikan sebagai kerajinan seperti tempat pensil dan lain sebagainya. Dan hal itu pastinya memberikan edukasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat untuk peduli sama lingkungan dan cinta sama lingkungan. Minum, betul. Ketika kita berbicara tentang literasi, artinya orang hanya mengenal yang namanya baca dan tulis. Perlu teman-teman ketahui bahwa kegiatan literasi itu sangat menyenangkan. Bahkan di Rumah Pintar Punggur Cerdas juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca di alam terbuka. Satu di antaranya, anak-anak boleh membaca di halaman rumah pintar, atau di pinggiran sungai, atau di pinggiran jembatan. Namun harus tetap ada pengawasan dari kakak-kakak atau abang-abang relawannya. Program hafalan Al-Quran atau tahfiz Quran ini kami inisiasi untuk menciptakan, untuk membudayakan, dan untuk mewariskan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak yang ada di sini. Dan memang ini impian kami, impian relawan dan impian masyarakat, bahwa ketika kita fokus untuk memberikan pembelajaran tahfiz kepada anak-anak, harapannya mereka dari kampung Punggur kecil ini akan terlahir hafiz dan hafizah Quran yang memang bisa membanggakan di orang tuanya, keluarganya, desanya, bahkan negara ini. إنه إلا ذكر للعالمين
Jadi di awal-awal itu hanya ada 15 buku. Dan bukunya bukan buku bercerita tentang anak-anak, tapi buku-buku tentang sejarah. Sejarah Kalimantan, sejarah kerajaan Keraton Sambas, sejarah Sungai Kapuas, yang memang notabene bukan buku untuk anak-anak. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, lagi-lagi kami memanfaatkan peran dari media sosial untuk open donasi buku bacaan. Dan alhamdulillah, di awal pergerakan itu hanya 15 buku, sekarang di TBM Rumah Pintar Punggu Cerdas sudah tersedia 2.960 buku dari hasil donasi dan buku yang kami beli dengan menggunakan anggaran dari Rumah Pintar Punggu Cerdas sendiri. Kami ingin mengubah stigma bahwa pendidikan itu sulit, terutama di kegiatan literasi. Coba kita tes kepada satu anak dengan pertanyaan, adik-adik suka membaca enggak? Pasti dengan ekspresi yang penolakan, mereka bilang, ih enggak suka baca kak, enggak seru. Nah disitu menjadi tantangan untuk kami sebagai relawan, bagaimana anak yang awalnya tidak senang dengan kegiatan membaca, menjadi senang dengan kegiatan membaca dengan menanyakan apa buku yang pernah ia baca, karakter seperti apa yang ia temukan dalam buku-buku yang pernah ia baca. Allah tuh berikan kemudahan kepada saya ketika saya ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Untuk Rumah Pintar Punggu Cerdas ini bisa menjadi inisiator, tidak hanya berada di Desa Punggur, tapi juga berada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dengan pergerakan yang bukan di bawah program pemerintah, tapi memang itu atas dasar kepedulian dari anak-anak muda yang ada di desanya dan memang berniat untuk kembali ke desa. Sebab setinggi-tingginya pendidikan, tempat terbaik untuk kembali adalah pendidikan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menerima kita, kita dianggap sebagai orang yang berwawasan untuk turut berkontribusi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, dan kita bisa untuk memfasilitasinya. Pergerakan ini sudah kita mulai, maka sudah sepantasnya saya untuk terus berjuang mempertahankan apa yang kami lakukan dan akan terus memajukan kampung kami dengan berbagai kegiatan yang bisa mengedukasi serta memotivasi dengan harapan agar kegiatan ini bisa berkembang. Saya tidak akan memperdulikan cacian, makian, itu bahkan menjadi motivasi dan menjadi senjata saya untuk terus melangkah maju untuk memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk dunia pendidikan Indonesia bahkan dunia.